Wajib tahu, semua aturan K3 yang kita terapkan hari ini ternyata berawal dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Halo Sobat Safety, selamat datang kembali di Safety Channel. Semoga kita semua diberi kemudahan dan kesehatan. Amin. Nah Sobat Safety, sebagian besar aturan K3 yang kita terapkan hari ini ternyata berawal dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Meskipun hanya terdiri dari 6 poin, pasal ini menjadi pondasi seluruh penerapan K3 di Indonesia. Lalu, apa saja isi ke-6 poin tersebut? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasal 1 ayat 1, yaitu tempat kerja. Menurut undang-undang, tempat kerja bukan hanya kantor atau pabrik. Tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, baik tertutup maupun terbuka, bergerak maupun tetap, tempat tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki untuk kepentingan usaha yang memiliki potensi bahaya. Contohnya proyek konstruksi, area tambang, gudang, penerbangan, pelabuhan, kapal, bahkan area parkir pabrik tempat forklift beroperasi juga termasuk tempat kerja. Artinya seluruh area tersebut wajib menerapkan sistem K3 untuk pengendalian risiko. Pasal 1 ayat 2 yaitu pengurus. Pengurus adalah orang yang memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagian dari tempat kerja, bukan dari pemerintah atau Kemenaker dan lain-lain. Jadi Sobat Safety ini jangan tertukar ya. Pengurus yang dimaksud adalah orang yang memimpin langsung suatu di tempat kerja atau bagian dari tempat kerja. Contohnya supervisor, kepala gudang, project manager, kepala produksi, dan lain-lain. Nah, ini yang memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan aman. Pasal 1 ayat 3 yaitu pengusaha. Pengusaha adalah orang atau badan usaha yang menjalankan perusahaan dan mempekerjakan tenaga kerja. Mereka wajib serta mendukung menyediakan sistem K3, APD, pelatihan, prosedur kerja, serta fasilitas keselamatan dan lain-lain. Pasal 1 ayat 4 yaitu direktur. Nah, Sobat Seti, banyak orang salah paham dengan istilah direktur pada pasal ini atau ayat ini. Yang dimaksud bukan direktur perusahaan, melainkan pejabat yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan ketentuan undang-undang keselamatan kerja. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan kebijakan pengawasan K3 secara nasional, pejabat inilah yang menjalankan tugas tersebut sesuai kewenangannya. Pasal 1 ayat 5 yaitu pegawai pengawas. Nah, ayat ini juga banyak yang mengartikan pegawai di dalam perusahaan. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai di dalam pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penerapan K3 di perusahaan. Contohnya, setelah terjadi ledakan boiler di sebuah pabrik, pegawai pengawas datang ke lokasi untuk melakukan investigasi atau jasa pengecekan resmi Kemenaker seperti PJK3 dan lain-lain. Poin terakhir, pasal 1 ayat 6 yaitu ahli keselamatan kerja atau ahli K3. Ahli K3 merupakan tenaga teknis di perusahaan yang memiliki kompetensi di bidang keselamatan kerja dan ditunjuk oleh menteri untuk membantu pelaksanaan K3. Contohnya adalah seseorang yang memiliki lisensi K3 umum, K3 kebakaran, K3 kimia, P3K, dan lain-lain. Oke, Sobat Safety, itulah 6 poin penting dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Meskipun terlihat sederhana karena hanya berisi definisi, justru dari pasal inilah seluruh sistem K3 di Indonesia dibangun. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Tetap utamakan keselamatan, karena setiap orang berhak pulang ke rumah dengan selamat.